saya Muhammad Farid Kemal Pasar, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang, angkatan 2018. Saya merupakan editor video dari Psychometric atau Psikologi Media and Journalistik. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan dunia video editing kepada teman-teman semuanya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, langkah-langkah dalam proses pembuatan video. Yang kedua, basic video editing with Adobe Premiere Pro. Yang ketiga, PowerPoint disertai dubbing. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Langkah-langkah dalam proses pembuatan video. Yang pertama, niat. Niatkan dalam hati teman-teman, saya ingin menciptakan suatu karya yang sangat luar biasa. Yang kedua, perencanaan. Pada tahap ini, teman-teman harus memikirkan dengan matang konsep serta tema pokok dari video teman-teman. Ada beberapa konsep yang dapat teman-teman gunakan dalam proses pembuatan video. Contohnya, sinematik, naratif, motion graphic, animation 3D, short movie, vlog, dan lain sebagainya. Oke, setelah menemukan konsep, sekarang teman-teman harus menentukan kapan dan di mana mau produksi video. Tapi sebelum itu, teman-teman harus mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Peralatan dalam pembuatan video itu bisa disesuaikan dengan keperluan teman-teman. Akan tetapi secara umum, peralatan kita perlukan adalah kamera, yang mana bisa menggunakan DSLR, mirrorless, bahkan juga smartphone. Untuk membuat hasil video lebih stabil, dianjurkan menggunakan tripod atau juga gimbal. Untuk mendapatkan kualitas audio yang sangat baik, disarankan menggunakan mikrofon. Dan bagi yang syuting di outdoor, bisa menggunakan clip-on, yang mana hasil audio akan lebih jernih jika menggunakan alat tersebut. Peralatan wajib yang harus teman-teman miliki adalah peralatan editing. Untuk peralatan editing sendiri, teman-teman bisa menggunakan PC atau laptop dan juga smartphone. Sebelum masuk ke tahap produksi, ada baiknya teman-teman menginstal terlebih dahulu software untuk editing video. Untuk para pengguna PC atau laptop, bisa menggunakan Adobe Premiere Pro, Wondershare Filmora, Camtasia, Windows Movie Maker, dan lain sebagainya. Untuk para pengguna smartphone, bisa menggunakan KineMaster Pro, Filmora, InShot, dan lain sebagainya. Setelah semua bahan siap, kita bisa masuk ke tahap produksi video. Pada tahap ini, kita bisa melakukan shooting, dubbing, dan juga compositing. Kemudian, hasil dari produksi video teman-teman tersebut dikumpulkan menjadi satu folder, sehingga pada saat editing akan mempermudah teman-teman dalam mencari file-file tersebut. Oke, kalau bahan-bahannya udah terkumpul, kita masuk ke tahap editing. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kedua, yaitu Basic Editing Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020. Teman-teman bisa menggunakan versi yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini merupakan welcome page dari Adobe Premiere Pro. Di sini kita bisa membuat project baru, membuka project, dan juga mengakses project yang baru saja kita buat. Oke, kita langsung saja buat project baru dengan nama bebas ya namanya ya. Di sini saya buat aja percobaan. Di sini kita bisa menentukan destinasi penyimpanan dokumen kita dengan klik browse. Oke, saya sudah atur jadi tidak perlu lagi. Bagi para pengguna NVIDIA, kita diuntungkan dengan sistem yang namanya CUDA Acceleration. Oke, bagi yang tidak menggunakan NVIDIA bisa menggunakan OpenCL. Oke, karena saya menggunakan NVIDIA, saya gunakan CUDA. Klik OK. Nah teman-teman, kita telah tiba di workspace Adobe Premiere Pro. Dasar atau awal dari workspace Adobe Premiere Pro itu seperti ini. Boom. Di sini saya tunjukkan bagian-bagian pentingnya saja ya. Di sini kita bisa import file atau memasukkan file ke dalam aplikasi editingnya, ke dalam aplikasinya. Di sini search,
yang mana kita bisa melakukan cutting atau mempreview video sebelum kita masukkan ke dalam sini. Oke, maaf. Di sini disebut dengan sequence. Di bagian sini kita bisa memasukkan video kita, sehingga video yang kita masukkan akan muncul di sini berbentuk sebuah program. Sequence ini merupakan sebuah wadah tempat video kita berkumpul. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu import terlebih dahulu. Oke, saya customisasi sedikit ya untuk workspace-nya. Teman-teman bisa customisasi workspace sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, bisa dengan ini, saya bisa taruh di sini, dan juga bisa dikelompokkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Atau juga yang tidak berguna, seperti ini mungkin, seperti apa audio ini bisa dihapus cara del aja. Oke, dengan cara close panel. Nah, itu kehapus. Yang penting seperti source dan project jangan dihapus. Oke, kita langsung saja pergi ke import. Untuk import ya, bisa melalui file, import, bisa juga double klik di sini dan juga menggunakan shortcut Ctrl I. Atau cara yang lebih simpel, tinggal tarik folder kita. Oke, pastikan folder yang ditarik itu folder benar ya. Oke, ini dia bahan untuk latihan. Nah, ini bahan-bahan saya. Seperti lihat. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, udah kelihatan semua bahan saya. Kita masuk ke pembuatan sequence dengan cara Ctrl N. Adobe Premiere Pro telah menyediakan banyak sekali sequence, baik itu untuk kamera Canon dan juga penggunaan kamera-kamera lainnya, disesuaikan dengan kamera teman-teman. Tapi bagi yang tidak punya kamera, maksudnya kamera-kamera yang ada di opsi di sini, bisa menggunakan setting, juga custom, pilih frame rate sesuai keinginan. Frame rate banyak ya, 30, 25, dan juga atur resolusi. Di bagian sini itu diubah menjadi square hingga seperti video pada umumnya. Klik OK. Nah, gimana sih saya bisa langsung menentukan jumlah frame rate dan juga resolusi dari video saya? Itu faktornya pada proses perekaman. Nah, di kamera itu sudah bisa kita atur mulai dari frame rate dan resolusi. Atau juga kita bisa ceknya di sini, di file kita, properties, bagian detail. Nah, kita bisa membuat sequence berdasarkan ini, detail di sini. Kalau udah kita lakukan proses berikutnya, yaitu cutting. Cut. Nah, kita cut dengan memanfaatkan source yang disediakan Adobe Premiere Pro. Oke, saya pilih yang ini dulu untuk adegan pertama. Oke, di sini saya tidak mungkin akan masukkan semuanya. Jadi saya pilih bagian sini. Ini disebut dengan mark in, bagian awal. Oke, bagian masuk ya. Awal masuk. Ini disebut dengan mark out. Jadi menutup di bagian sini. Di sini saya ada 3 opsi. Saya bisa masukkan video dan audio. Saya bisa masukkan audionya saja, atau saya bisa masukkan videonya saja. Karena saya hanya perlu videonya saja, jadi saya masukkan videonya saja. Ini diklik keep saja ya. Ini terjadi karena frame rate saya sedikit jumlahnya mungkin kurang dari 60. Akan tetapi sesuai dengan yang saya rekam, ini kalau tidak saya salah sekitar 58. Jadi kita bisa keep saja, tidak terlalu berpengaruh besar karena resolusinya sesuai dengan sequence. Hanya sedikit frame rate-nya saja yang berbeda. Oke. Kita masih lanjut ke bagian memasukkan footage ke sequence dengan cara cutting. Jadi untuk proses seperti ini akan saya percepat. Oke teman-teman, saya sudah memasukkan adegan yang saya inginkan atau footage yang saya inginkan, yang mana sudah saya lakukan proses cut atau pemotongan. Nah, di sini kita menemukan sebuah masalah di mana video ini resolusinya lebih kecil dari sequence, sehingga ketika dimasukkan ke sequence dia tidak sesuai. Nah, tapi gimana sih? Apakah bisa diatasi? Tentu saja bisa. Kita masuk
ke tahap berikutnya, yaitu scale, position, rotation, opacity, yang mana tahap ini kita bisa sebut dengan effect control ya. Kemudian effect, ini kita bisa memberikan kontrol. Nah, setelah kita masuk effect control ini, pastikan putih-putihnya ada di video yang teman-teman ingin atur ya. Misalnya saya ubah di sini, artinya yang ini yang kita atur. Oke, yang ini yang kita atur. Kalau misalnya saya ubah di sini ya, pastikan putihnya di sini. Oke, yang ini yang akan kita atur. Di sini kita ada pengaturan position. Oke, ini untuk kanan kiri. Normalnya 960. Oke, ini untuk atas bawah. Normalnya kita gunakan 540. Oke, dah di sini scale atau ukuran video. Iya, bisa dihilangkan dari bumi, dimunculkan, diperbesar, di zoom, dihilangkan, dimunculkan, di zoom. Terserah keinginan teman-teman. Kita kembalikan dulu ke normal. Oke, 100. Kita perlukan untuk sesuai dengan layar kita. Oke, mungkin segini aja udah cukup. Oke, udah cukup kayaknya. Ya udah cukup. Udah cukup ya. Di situ untuk scale udah pas. Oke, saya kembali ke effect control lagi. Di sini saya bisa melakukan rotasi juga. Boom. Tapi jangan deh dirotasi. Kesian, nanti pusing orang yang ada di dalam videonya. Ya. Nah, di sini kita bisa atur ketebalannya. Oke, mungkin gelap segini. Oke, terang segini. Berlaku juga untuk yang lainnya. Ini terlalu terang. Oke, saya gelapin aja. Saya bisa menaruh kata-kata dan lain sebagainya ketika udah gelap kayak gini. Biasanya digunakan untuk video-video quotes ya. Jadi diatur opacity-nya. Oke. Kalau udah, itu bagian effect control yang standar ya, effect control. Nah, kita jika memberikan efek pada sebuah video, misalnya saya berikan efek crop, maybe crop pada video yang ini. Oke, sudah saya berikan video efek. Kita ngaturnya langsung di effect control ini, jadi nggak ribet. Jadi dalam efek control ini kita bisa mengatur efek, semua efek yang kita berikan. Oke, itu sekilas mengenai efek control. Dan juga kita bisa hapus. Nah, itu penggunaan efek. Oke, kalau udah di bagian efek control, yang biasanya diberikan pada video kita itu pertama kali transisi, sehingga perpindahan dari sini. Oke, itu lebih cantik. Nah, kita perlukan namanya transisi. Jangan lupa save terlebih dahulu ya. Itu dengan cara Ctrl S supaya projectnya nggak hilang. Jangan lupa di save kalau dalam pembuatan project. Jadi video transition, Adobe Premiere Pro sudah banyak menyediakan transisi untuk penggunaan video kita sehari-hari. Yang mana dengan transisi ini kita bisa kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Saya akan tunjukkan transisi populer, top 3 transisi populer yang bisa teman-teman gunakan dalam video teman-teman. Yang pertama, deep to black. Nah, ini sering banget pasti. Oke, lihat deep to black. Nah, ini pasti udah sering. Lihat, itu transisi yang sering digunakan dalam perfilman. Yang kedua, itu kita biasanya juga sering menggunakan dengan namanya deep to white. Nah, lihat perbedaannya. Dia putih, itu disebut dengan deep to white. Dan juga transisi yang bisa digunakan dan memiliki efek yang cukup cantik, atau cantik ya, bisa dikatakan cantik lah efeknya. Film dissolve. Ini sering saya pakai untuk materi video. Nah, bisa dilihat sekali lagi highlightnya. Nah, itu film dissolve. Itu 3 transisi yang bisa teman-teman aplikasikan di dalam video teman-teman. Oke, setelah transisi selesai, kita masuk ke tahap pemberian teks. Untuk memberikan teks, ada 2 opsi yang diberikan oleh Adobe Premiere Pro. Kita bisa memanfaatkan text tool di sini, atau juga bisa menggunakan file new legacy title. Nah, maaf, ini dia legacy title. Sebelumnya kita kembali dulu ke panel project. Oke, saya akan mencontohkan menggunakan legacy title. Oke, karena ini cara yang umum ya.
dan cara yang paling simple yang sering digunakan. Oke, kita beri nama, terserah teks 1 mungkin ya, teks 1. Oke, frame rate-nya sesuai dengan sequence ya, resolusi juga sesuai dengan sequence. Oke, tinggal ketikkan saja teks yang diinginkan. Oke, saya misalnya mau ketik pagar alam. Pagar alam. Oke, ini hurufnya nggak sesuai dengan selera saya, tinggal saya blok. Saya ubah dengan ini, mungkin ini ya, huruf favorit saya. Oke, kurang besar nih kak, nggak kelihatan di layar. Oke, kita perbesar, mudah kok. Ini kita taruhkan dulu ya, kita pilih selection tool. Oke, kita letakkan, dia terserah di tengah-tengah, ini untuk sementara aja dulu. Oke, udah. Di sini teman-teman bisa mengatur lagi opacity-nya. Iya, ketebalannya, posisi, tinggi, lebar, banyak bisa diatur di sini. Yang mana bisa memakan waktu panjang jika dijelaskan semuanya. Jadi kita pakai yang dasar aja. Di sini pemilihan model warna. Teman-teman bisa milih ini solid ya, solid artinya semuanya kayak ini solid. Sini mungkin linear gradient. Kita bisa atur. Ya, tidak akan saya contohkan karena memakan waktu yang lama untuk mengatur warna yang seperti ini. Oke, Ctrl Z saja. Ya, di sini juga teman-teman bisa membuat shape. Nah, shape tuh persegi ini, yang mana kita bisa membuat, maybe kita eliminate dulu kotak ya, kita buat kotak dan memberikan stroke outer. Lihat warna hitam ini akan muncul. Nah, kita bisa buat kayak gitu menggunakan panel ini, akan menu-menu ini. Oke, mungkin itu sekilas pengenalan dari menu legacy title ya. Oke, di sini banyak sekali yang bisa dieksplor. Kita Ctrl Z, kita tidak perlukan kotak ini. Oke, kita tidak perlu kotak, cukup teksnya saja yang kita perlukan. Oke, tinggal exit. Nah, kok belum muncul sih di program ini? Mana teksnya? Ini dia teksnya di sini. Ini teksnya. Jadi teksnya berbentuk sebuah layer. Oke, berbentuk sebuah layer. Ini disebut layer ini ya. Ini semua ini. Ini garis-garis ini layer kita. Jadi pertama saya ada di layer ini untuk teksnya. Supaya dia muncul, otomatis saya harus letakkan dia di atas video ini. Nah, sehingga dia muncul di video ini. Jika saya balik, video di atas, teks di bawah, maka akan hilang. Karena sistem layering, yang di bawah itu di belakang, yang di atas itu di depan. Itu simpelnya. Oke, kita taruh lagi teksnya di depan. Oke, sekarang teksnya udah di depan. Saya juga bisa atur durasi dari teks ini. Oke, mungkin di atas sini. Janganlah dari awal, mungkin di tengah-tengah aja. Mungkin di sini aja deh. Nah, bisa ditaruh. Teman-teman bisa mengatur teks atau mengubah teks teman-teman dengan cara double klik di sini. Kita kembali ke menu ini. Ini kita bisa mengubah secara keseluruhan, mulai dari jenis huruf, teksnya, warna, dan juga lainnya. Juga bisa memberikan tambahan ya. Oke, teman-teman juga bisa mengatur teks ini dengan menggunakan menu Effect Control. Nah, di sini kita bisa mengatur scale-nya. Oke, ini saya kecilin. Posisinya kita agak taruh ke bawah. Nah, oke. Sisinya mungkin di opacity dan juga bisa dirotasi seperti yang awal tadi. Bisa juga melalui Effect Control. Tapi lebih enaknya kita pakai yang ini deh. Nah, penggunaan Effect Control ini bisa berguna untuk animasi ya, bagian-bagian animasi bisa menggunakan bagian ini. Nanti saya jelaskan sedikit animasi di Premiere Pro supaya nggak datar kayak ini kan datar nih masih. Nah, ini masih datar. Nah, nanti bakal sedikit kita animasikan supaya nggak datar lagi. Oke, kalau udah pemberian teks, gimana sih kak supaya teksnya bisa lebih dari satu? Oke, tanpa ribet-ribet lagi. Kan ribet tuh, rempong kalau mau buat new legacy title lagi. Ya caranya kita copy aja yang ini dengan cara klik tahan, bukan klik, benar klik tahan ya, maaf. Klik tahan, disertai ALT, tarik ke kanan, boleh juga tarik ke atas. Lihat sudah ada dua teks. Oke, kita atur dulu posisinya. Ini kan masih setimpaan, mereka ini masih ditimpa. Tinggal kita atur aja posisinya.
Maybe yang ini agak ke kanan. Nah, itu teks baru kita. Oke, itu teks baru kita. Nah, bisa kita taruh di sini. Nah, kita ganti ya. Tinggal double klik, tinggal kita ganti teksnya. Klik ingin kita ganti ini air terjun. Air terjun. Oke, karena saya bosan dengan warna putih mungkin ya. Saya bosan warna putih, saya bisa ubah warnanya. Oke, kita atur warnanya. Maybe saya kasih warna kuning. Ya, ini random aja ya saya. Nah, udah. Oke, lihat apa yang terjadi? Oke, udah berubah. Ya, saya tinggal atur lagi dengan pakai efek control. Supaya lebih fleksibel, pakai efek control ngaturnya. Supaya bisa sesuai dengan video yang ini. Oke, mungkin scale-nya udah pas. Saya taruh tengah. Oke, untuk. Nah, karena ini disesuaikan dengan awal dari saya membuat teks tadi. Oke, jadi untuk ngatur efek kontrolnya secara manual. Oke, udah pas. Pagar alam. Kok sepi banget sih videonya? Saya hampir lupa nih. Kita harus masukkan musik juga supaya lebih seru. Kan nggak enak nih kalau nggak ada suara. Oke, untuk masukkan musik itu sama aja kayak masukin video. Nah, kita dibawa ke search, yang mana kita bisa pilih bagian-bagian musik yang penting aja yang mau kita masukin. Tapi saya contohkan ya, kita masukkan semuanya dulu. Nah, saya contohkan kita bisa cut sebuah adegan, baik itu musik atau video, menggunakan namanya Razor Tool. Jadi bagi yang males pakai search ini, bisa langsung tarik semuanya. Jadi misalnya kayak gini, saya hapus dulu. Males saya pakai search, males kak, mau cepat, langsung aja tarik. Nah, ini secara keseluruhan kita potongnya pakai Razor Tools. Lihat, udah ada garis patokannya, jadi bisa sesuai. Oke. Kalau dirasa kak, musik saya mau dilebihin dikit lah dari video. Oke, tinggal klik musiknya, tarik kanan kiri. Ini juga berlaku untuk video atau juga foto ya. Video kita misalnya kita ambil yang tengah-tengah tuh bisa kita panjangin lagi. Tapi kalau video udah mentok ya nggak bisa lagi. Kalau ini kan udah mentok ya, misalnya udah mentok sampai ujung, wah panjang musiknya. Udah. Nah, udah mentok nih, nggak bisa lagi. Udah mentoknya situ aja. Gitu kalau musik dan video. Kalau gambar dan yang lainnya itu unlimited sesuai keperluan kita. Oke, musiknya saya rasa batas ini aja, dipasin aja dengan ending video. Oke, pemberian musik udah, kita dengarkan. Nah, ini yang saya gunakan musik sinematik non copyright atau free royalty. Teman-teman bisa mendapatkan musik-musik non copyright di Audio Library, YouTube, atau juga bisa cari di Google ya. Udah banyak situs-situs tertentu yang menyediakan musik free royalty. Wajib ya, ini menggunakan musik-musik free royalty bagi teman-teman yang ingin upload di platform-platform seperti YouTube, Facebook, dan juga platform-platform lainnya. Usahakan menggunakan musik-musik non copyright. Nah, selain menggunakan musik non copyright, harus diperhatikan juga musik yang dipilih itu harus sesuai dengan mood dari video teman-teman. Jadi misalnya moodnya senang, ya musiknya senang. Moodnya sedih, ya gunakan musik yang sedih. Itu juga harus disesuaikan. Yang pastinya harus non copyright. Kalau menggunakan musik yang ada hak ciptanya, ya siap-siap aja di take down. Oke, kita sudah pemberian musik. Sekarang supaya video kita nggak dicuri orang lain, kita berikan yang namanya watermark atau juga pemberian logo. Di sini ya saya ada 3 logo, ada gambar PNG. Oke, kita berikan logo. Logo taruh di atas kali aja ya. Oke, supaya dia tampil. Wah, kebesaran nih logonya. Edit dulu di efek control. Oke. Nah, masih kebesaran, maybe 9 cukup. Posisinya bebas, bisa di atas, di bawah, di kanan, kiri, sini, tengah. Oke, kita tes di sini aja. Nah, karena ini terlalu tebal, kita bisa pertipis hingga tidak terlalu akan banyak itu ya. Nah, bisa dipertipis. Mungkin
juga bisa dipertebal. Itu disesuaikan dengan keperluan teman-teman ya. Secara dasarnya itu cara memasukkan logo atau yang kita sebut dengan watermark. Oke, selain memasukkan logo, kita juga bisa memasukkan objek-objek lain. Oke, seperti saya ingin memasukkan gambar, maybe gambar yang ini. Kalau saya ini tarik, oke, misalnya batas ini aja ya. Nah, oke, lihat di sana ada gambar. Tinggal disesuaikan dengan efek kontrol ya. Pakai efek kontrol ini. Manfaatkan efek kontrol dengan baik. One positionnya, oke di sini. Karena saya rasa saya tidak memerlukan sebuah gambar, ya, jadi tidak saya masukkan. Oke, jadi tidak perlu. Ini contohnya saja ya. Oke, begitupun video. Gak hanya gambar, video juga bisa kita timpa. Oke, misalnya di video ini nih saya tambahin intro psychomatic maybe. Oke, udah jadi gangguan intro psychomatic. Saya perlukan ininya aja. Oke, boom, terlalu panjang. Ini contoh footage film pendek teman saya ya. Terlalu panjang. Saya lakukan ini dulu, mark in dan mark out dulu. Oke, ini film pendek yang dibuat teman saya. Mungkin kelebihan. Nah, ya ini salah satu project film pendek yang saya buat. Ya, nah ini kan masih nutupin layar nih. Ya tinggal di efek kontrol aja kayak tadi. Oke, tunggu. Nah, lihat nih dalam satu frame bisa ada 2 video. Nah, itu kan itu. Jadi teman-teman bisa tumpuk beberapa video, beberapa misalnya gambar, misalnya beberapa video kayak gini. Ini disebut layering ya, sistemnya layer ya. Misalnya soal gambar orang syuting ini, saya ambil dikit aja. Oke. Nah, ini kurang panjang. Nah, oke, dia masih nutupin, tinggal kita efek kontrol. Gak ribet bukan? Boom. Atau posisinya supaya enggak itu. Nah, ya disesuaikan aja ya posisinya ya. Mungkin juga disejajarin aja supaya sejajar dengan si layer yang ini. Oke. Nah, mudah bukan? Nah, dia udah ada di sini. Ya ini random aja ya. Jadi sistemnya kayak gitu layering. Oke, kita hapus aja karena nggak diperlukan. Bagi video-video tertentu mungkin ya ini perlu ya. Tapi begitulah dasarnya. Oke, itu sistemnya disebut dengan layering ya, layering. Jadi kita memasukkan beberapa objek dalam satu frame. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal layer, ada fitur di Adobe Premiere Pro yang akan mempermudah teman-teman semua dalam memberikan efek. Di sini saya berbicara efek dalam efek pemberian warna ya, efek pemberian warna atau juga dikenal dengan istilah color grading. Oke, kita langsung new item. Bagian sini ya, klik kanan. New item. Ini disebut dengan adjustment layer. Pasti ada kalau buka aja di YouTube. Layer ini layer kosong, nggak ada isi. Ya. Kayak hati orang-orang jomblo, nggak ada isi. Ya canda aja ya, canda. Jadi supaya dia hidupnya lebih berarti, kita beri dia efek. Nah ini kan kosong nih, nggak ada apa-apa. Nah, kita beri dia efek warna, yaitu di bagian color kita beri dia grading. Oke, di color grading ini kita bisa atur temperatur, suhu dan lain sebagainya. Karena kita mau cepat, kita pakai aja yang bawaan Adobe Premiere Pro. Oke, saya pilih yang ini. Lihat, video saja warnanya udah berubah. Saya nggak ngasih efek loh di bagian video ini. Lihat, di bagian video ini juga nggak saya kasih efek. Kok dia bisa berubah? Hal itu dipengaruhi oleh adjustment layer. Jadi adjustment layer ini, apapun efek yang kita berikan, terutama warna ya, dia akan melampiaskannya ke layer yang ada di bawahnya. Jadi ibarat sebuah hujan lah ini hujannya. Jadi
ini akan berubah warna gara-gara adjustment layer. Nah, kelebihan memakai ini, teman-teman tidak perlu satu-satu. Jadi misalnya kita contohkan ya, yang ini mau pakai warna kayak gini, mau pakai yang style kayak gini, yang ini juga mau pakai kayak gini, kan ribet tuh kalau mau ngubah satu-satu. Apalagi kalau videonya banyak ya. Kalau videonya banyak, ini kan contoh dikit, mungkin simple ya. Kalau videonya banyak, dunia profesional atau dokumentasi yang sifatnya banyak, kan ribet tuh mau color grading satu-satu. Ya kita pakai adjustment layer, kita bisa pilih. Oke, mungkin di adegan terakhir saya mau warna lain. Cukup 3 adegan ini aja, 3 video ini aja yang pakai warna ini. Oke, simple. Untuk warna ini ya kita bisa secara manual, atau juga kita bisa pakai lagi adjustment layer. Itu sesuai dengan keperluan teman-teman. Atau mungkin, oke, 2 ini saya pakai yang ini. Oke, pakai yang ini ya, untuk 2 style ini. Oke, mungkin 2 ini udah beda tempat, jadi harus color grading lain. Oke, simple, tinggal kita ubah aja. Tinggal ubah dengan cara new item tadi, adjustment layer. Kita ubah adjustment layer 2. Kita taruhkan adjustment layernya, layer yang masih kosong ini, yang belum ada isi ya, yang masih kosong banget. Nah, tinggal ya kita klik ya, jangan lupa diklik ya, diklik di sini putih-putihnya muncul. Mungkin saya mau pakai ini aja deh, boom. Nah, lihat perbedaannya. Jadi itu secara otomatis. Biasanya orang color grading itu lebih baiknya secara manual. Jadi kita bisa menyesuaikan apapun yang kita inginkan, sesuai dari temperatur, nah ya, apa exposure, juga basic, bisa juga ini white balance-nya, bisa temperaturnya kita naikkan, jadi dingin, hangat. Wow, video saya udah jadi hangat nih. Mungkin juga colornya agak kehijauan, dibuat lebih itu. Color grading ini fokus pada perubahan warna. Oke. Nah, karena saya tidak suka dengan warna ini, ya saya tinggal hapus saja adjustment layer. Misal saya tidak suka, oke, saya misalnya mau pakai style yang lama aja, yang ini. Oke. Nah, dengan adanya adjustment layer kita bisa melakukan beberapa eksperimen tanpa harus ribet satu-satu ngubah di sini. Jadi cukup pakai satu layer ini bisa mempengaruhi semuanya. Itu sistem dari adjustment layer. Oke, saya mau melihat before and after. Tinggal matiin aja matanya. Ini after dikasih color grading. Ini before. Oke, berubah, beda bukan? Nah, ini warna jauh lebih hidup, mungkin lebih kehijau-hijauan. Kontrasnya lebih tinggi lebih ya. Ini before after. Boom 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 boom. Oke. Ini lebih ke hijau kayaknya. Oke. Kalau udah diberi warna, kenapa Psychomatic ini nggak terpengaruhi oleh warna itu? Karena dia berada di atas. Nah, layer yang berada di atas, adjustment layer, oke, layer apapun itu yang berada di atasnya tidak akan kena pengaruh, tidak akan kena. Kecuali saya tukar, oke, adjustment layer paling atas. Nah, Psychomatic-nya kena kan? Tapi karena kurang cantik ya kalau logo kita kena color grading, jadi logo tetap paling tinggi. Jadi karena logo paling atas nggak kena, begitupun gambar dan lain sebagainya. Oke, karena kita sudah selesai semua, kita kembaliin dulu tampilannya supaya lebih kelihatan. Oke, udah selesai semua nih, udah kita kasih warna. Tadi kita udah belajar ngasih objek, adjustment layer. Kita masuk ke bagian yang mungkin sering digunakan dalam perfilman, yaitu green screen. Nah, green screen ini menggunakan sistem yang namanya chroma key. Sulit ya chroma key-nya sebutnya. Nah, chroma key ini kita menggunakan kunci untuk menghilangkan background hijau ini sehingga kita bisa memasukkan background tertentu. Jadi kita mengubah background. Jadi saya mau pakai background ini. Kita langsung drag sejajarkan dengan video yang ini aja. Sesuaikan durasi. Nah, kita atur dulu scale-nya. Project efek control, skillnya kita perbesar. Oke, udah pas. Nah, saya akan membuat singa ini ada di dalam background ini tanpa ada hijau-hijau ini. Oke, kita taruh singanya di atas. Nih. Oke, salah, kita pakai ini aja, terlalu ribet kalau gitu. Ini aja. Oke, kita pakai search, maybe di adegan yang kita inginkan. Ini footage-nya 4K ya untuk singa ini. Itu dia berat, sedikit berat.
Oke, apa yang terjadi jika saya masukkan footage 4K di sequence 1920 kali 1080? Inilah yang akan terjadi. Nah, terlalu besar ya, karena ini footage-nya tidak sesuai dengan sequence saya, tapi bisa diatasi dengan efek control. Jadi simple, gak ada yang nggak bisa di editing. Oke, kita tutupi dulu layarnya. Nah, kan kita singanya berada di background itu ya, background yang kita buat tadi. Caranya, sekarang kita balik dulu ke efek. Oke, pewarnaan udah cukup. Kita kembali lagi ke tahap normal, yaitu efek. Sekarang teman-teman kita gunakan yang namanya Ultra Key. Oke, Ultra Key kita masukkan ke singa ini. Nah, muncul di efek control. Ya, kita pakai pena ini dan kita hilangkan hijaunya, klik hijaunya. Oke, singa sudah berada di dalam background yang kita buat. Oke, kita tinggal panjangkan singanya jika kurang sesuai durasinya. Oke, lihat singanya tetap statis ya, karena backgroundnya juga background statis. Kenapa berat? Karena footage yang sangat berat. Oke, lihat singanya. Oke, kita juga bisa berikan color grading pada background ini dengan cara tinggal tarik aja yang ini, atau juga membuat adjustment layer yang baru. Ini saya contohkan pakai yang ini supaya seragam. Nah, udah kena color grading si singanya. Itu sekilas menggunakan green screen. Teman-teman bisa mengkreasikan diri teman-teman dengan menggunakan green screen. Untuk green screen sendiri bisa membuat menggunakan kain hijau, bisa memanfaatkan dinding rumah yang warna hijau, atau juga bisa beri green screen yang profesional. Yang mana untuk yang profesional ya pasti memiliki harga yang cukup tinggi. Tapi ya teman-teman bisa mengakali dengan menggunakan kain atau juga dinding rumah. Bisa diuntungkan kan? Bisa diuntungkan bagi yang punya dinding hijau. Ya teman-teman bisa mengubah background teman-teman di New York, maybe in Tokyo, Jakarta, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa di Galaxy ya, bagi yang gunakan green screen. Usahakan gunakan green screen yang hijaunya solid ya, mungkin dengan pencahayaan yang stabil. Oke, jadi hasilnya akan maksimal seperti yang ini. Oke, kalau udah jangan lupa di save dulu ini project, nanti hilang. Tadi penggunaan green screen. Materi terakhir yaitu kita memberikan sedikit animasi pada teks ini supaya nggak datar munculnya. Nah, animasi standar aja. Oke, ini kan datar banget nih. Kita beriin sedikit animasi. Oke teman-teman, untuk animasi teks atau animasi yang objek secara standarnya, kita menggunakan opsi yang ada di efek control. Jadi sistematikanya itu menggunakan keyframe atau sebuah perintah. Jadi yang harus kita lakukan pertama itu pilih objek yang dianimasikan. Kita ke efek control, Nah, sekarang kita akan memberikan perintah pada teks ini. Oke, teks pada detik ke-42. Oke, jangan lupa yang ini diaktifkan ya. Yang ini diaktifkan. Ini oke teks. Jika saya aktifkan ini, saya berikan kamu perintah. Oke, ini perintah pertama dari saya. Kamu harus berada di luar frame. Oke, kamu harus berada di luar frame. Boom, 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 sampai keluar frame. Pokoknya tarik aja sampai keluar frame. Oke, bisa pakai ini, bisa juga pakai yang di layar. Oke, teks dalam detik ke-44, maybe di detik ke-44 kamu harus kembali. Oke, saya masih ingat angkanya tadi. Kamu harus berada di posisi 685. Nah, maka apa yang akan terjadi teman-teman? Ini yang perubahan yang harus kita lakukan. Nah, itu teks kita sudah dianimasikan, yaitu itu animasi posisi. Kita uji coba di teks ini. Sekarang saya mau teks ini scale-nya atau ukurannya yang saya animasikan. Oke, artinya kita bermain dengan scale. Oke, kita ke detik 21. Saya perintahkan pada detik ini scale kamu kosong, maka dia hilang dari bumi. Oke, teks kamu harus kembali menjadi 100 di detik yang ini, atau 87 tadi ya, 87. Kamu harus kembali normal. Boom, 87. Apa yang terjadi? Kita preview. Nah, teks yang kita buat tadi udah berbentuk sebuah animasi. Walaupun ini belum bagus ya,
tapi ini basic dari animasi. Oke, kita juga bisa memberikan animasi lain seperti misalnya jadi kita bisa menggunakan animasi rotasi dan juga position. Oke, kita gunakan rotasi ya. Pada detik ini kamu 90. Nggak kelihatan ya karena skillnya 0. Nah, masih kayak gitu kan. Oke, pada detik sekian kamu jadi 0. Nah, jadi dia kembali normal. Jadi kita membuat 2 efek. Nah, 2 efek ataupun 2 animasi dalam satu objek. Bisa juga lebih. Oke, misalnya di bagian sini mau kita main opacity-nya. Oke. Misalnya, di sini saya perintahkan kamu masih terang ya di detik ini. Oke, kamu sekarang harus redup. Kamu harus jadi 0. Oke. Oke, tinggal lihat yang terjadi. Nah, itu memang sedikit patah-patah karena kita bisa atur lagi animasinya ya dengan sistem bawaan dari Adobe Premiere Pro. Yang penting teman-teman tahu dulu dasar dari animasi menggunakan efek kontrol. Untuk animasi ini kita bisa menggunakan efek apapun. Misalnya menggunakan crop dan sebagainya. Oke, ini sekilas penggunaan animasi di Adobe Premiere Pro. Oke, dengan sistem keyframe. Simple bukan? Kita bisa mengkreasikan beberapa animasi dalam satu objek. Lihat. Nah, itu ya. Jadi nggak datar aja gitu. Nah, ini tadi. Nah, kita juga bisa buat ya supaya dia nggak mantap aja di tempat, ya bisa jalan-jalan. Maybe kita pasang lagi perintah dulu di sini. Perintah awal kamu tetap di sini. Oke, dalam detik sekian kamu harus pindah. Harus ngilang. Nah, oke. Karena ini terlalu singkat, maybe diperpanjang ini ya. Maaf. Oke, kunci perintahnya, kunci atau keyframe-nya. Nah, memang sedikit ribet, tapi kalau udah didalemin, ini bisa menjadi kreasi yang sangat bagus ya teman-teman ya. Awalnya aja yang ribet. Nah, udah hilang bukan? Ya, itu sekilas mengenai animasi. Setelah kita selesai semuanya, oke, color grading udah, pemberian logo udah, teks udah, musik juga udah. Oke, musik juga udah. Kita masuk ke tahap terakhir yaitu file export. Export ini merupakan tahap yang paling menyenangkan. Jadi kita akan membuat video kita bisa di play di aplikasi lain. Jadi nggak hanya bisa di play di aplikasi editing ini. Dengan klik media. Tunggu bentar. Nah, kita udah tiba di menu ini. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu memilih format standar ini ya, turutin aja yang ini. Nah, untuk ini kalau mau kualitasnya bagus ya pakai aja high bitrate. Nah, di sini kita pilih tempat penyimpanan. Ini yang udah jadi ya. Misalnya percobaan. Oke, destinasi file ya bisa dipilih sesuai. Kalau teman-teman mau simpan dokumen ya kayak itulah, dasarnya sama. Oke, mungkin saya mau simpan dia di video belajar bareng. Oke, di sini tinggal saya klik save. Oke, secara otomatis dia udah keatur. Yang lainnya untuk awal-awal pemula nggak usah diatur deh, langsung aja klik export, maka video teman-teman sudah ke export, sehingga kita bisa mengaksesnya sesuai dengan tempat yang kita simpan. Misalnya saya simpan dia di sini ya, ini bentuk hasilnya, tinggal di play dan juga siap untuk diupload, dinikmati, boleh juga dijual mungkin dan sebagainya. Nah, begitu aja basic dari editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Dengan tools-tools yang ada ataupun dengan ini fasilitas yang diberikan Adobe Premiere Pro, kita bisa mengkreasikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Baik teman-teman, ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil rekaman dubbing menggunakan PPT. Jadi, metode yang pertama adalah menggunakan screen recording pada komputer. Teman-teman harus menginstal terlebih dahulu aplikasi perekam layar pada komputer. Di sini saya contoh menggunakan OBS. Oke, saya sudah start recording. Langkah berikutnya adalah
kita masuk ke PowerPoint. Oke. Nah, pergi ke slide awal, tekan F5. Untuk sekarang saya sudah bisa melakukan dubbing sesuai dengan yang saya inginkan. Saya lanjut slide. Oke, saya lanjutkan dubbingnya. Saya lanjutkan penjelasan. Lanjut slide berikutnya. Saya dubbing lagi hingga slide berakhir. Secara otomatis, apa yang direkam oleh laptop, apa yang ditampilkan oleh laptop beserta suara teman-teman akan tersimpan secara bersamaan. Yang mana teman-teman tinggal melakukan sedikit editing untuk mempercantik. Catatan, untuk melakukan dubbing, usahakan menggunakan mikrofon eksternal ataupun bisa juga menggunakan mikrofon internal. Pastikan mikrofon berfungsi dengan baik. Kita masuk ke metode kedua. Metode kedua, teman-teman lakukan dubbing secara bebas ya, tanpa PPT. Jadi dubbing menggunakan HP mungkin, menggunakan laptop juga boleh, yang penting dubbing ya. Setelah dilakukan dubbing, kita menuju file save as. Oke, pemilihan ini kita ubah PPT ini menjadi gambar. Oke. Nah, kita ubah jadi gambar. Tinggal pilih all slide. Oke. Nah, PPT kita sudah menjadi gambar. Nah, slide-slide tadi udah menjadi gambar. Nah, ya langkah berikutnya kita tinggal gabungkan slide ini dengan dubbing yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi editing. Terserah ya untuk aplikasi editing. Yang terpenting teman-teman tinggal menyesuaikan dubbing dan juga slide-nya. Untuk menggabungkan ini tekniknya basic. Jadi teman-teman masukkan dubbing, berikutnya masukkan slide sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, teman-teman dapat melihat tampilannya pada gambar di sini. Bagaimana teknik dasarnya dalam memasukkan gambar. Oke, setelah selesai ya teman-teman bisa ekspor sehingga menjadi video yang utuh. Simple bukan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi yang masih bingung, boleh ditanyakan melalui kolom komentar channel YouTube Psychomatic Official. Jangan lupa juga follow IG Psychomatic, subscribe channel Psychomatic Official, dan juga berikan like sebanyak-banyaknya sehingga para kreator dari Psychomatic Official lebih semangat dalam membuat video dan menyajikan konten-konten untuk teman-teman semua. Oke, saya Muhammad Farika Mapasa pamit undur diri. Stay safe, stay creative, and always out of the box. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.